Ya, terakhir ini menjadi kontroversi soal rencana revisi Undang-Undang TNI. Saya juga jadi heran kenapa ini menjadi kebutuhan pemerintah. Nah, kebiasaan buruk ini dimulai sejak pemerintahan zaman Pak Jokowi. Dari zaman Pak Jokowi sudah banyak tentara-tentara aktif atau polisi-polisi aktif yang mereka berpangkat jenderal itu duduk di jabatan-jabatan yang semestinya itu ditempati oleh sipil. Saya melihat ini tidak lebih dari upaya rejim untuk semacam memberi sogokan kepada tentara agar kemudian mereka menjadi penjaga kekuasaan. Jadinya adalah tentara sebagai alat pertahanan bukan menjaga keamanan negara, tapi menjaga keamanan kekuasaan atau keamanan rejim. Nah, ini buruk karena pencabutan dui fungsi ABRI itu adalah menurut saya adalah poin yang sangat penting dari reformasi 98. Reformasi 98 itu mengamanatkan agar tentara itu betul-betul menjadi kekuatan profesional sebagai kekuatan pertahanan. Mereka tidak boleh berpolitik, tidak boleh berbisnis. Nah, tidak boleh berpolitik itu bukan hanya mereka duduk sebagai anggota DPR MPR ketika zaman Orde Baru atau mereka menjadi bupati atau wali kota, tapi juga ketika mereka masih berdinas aktif tapi duduk di instansi-instansi sipil, itu juga sebenarnya adalah sebuah langkah secara merangkak kembalinya di fungsi ABRI atau di fungsi TNI. Bahayanya adalah jika ini dibiarkan, maka demokrasi kita akan semakin turun kualitasnya. Indeks demokrasi kita kan selama ini turun terus. Nah, selain itu akan mengganggu profesionalitas di TNI sendiri sebagai alat pertahanan. Nah, ini yang menurut kami di Gerakan Rakyat semestinya rencana revisi Undang-Undang TNI ini tidak menyentuh poin soal penambahan posisi-posisi di instansi sipil untuk ditempati oleh jenderal aktif. Kalau mau TNI karena punya sumber daya manusia yang bagus dan harus cocok ditempatkan di jabatan-jabatan instansi sipil, maka harusnya mereka pensiun seperti amanat Undang-Undang TNI yang sekarang ini. Saya kira begitu.